Halo, ketemu lagi bareng Riko. Lihat di depan gua, ada laptop Hype 5 AMD dari Axio. Ini pasti laptop yang banyak kalian cari. Harganya 5 jutaan. Gue cobain main Genshin lancar. Bahkan ketika tidak dicolok, editing animasi juga bisa. Kurang apa lagi? Oke, jadi kayak ini yang packagingnya ya. Kalian lihat, ini packagingnya emang dibikin senyentrik mungkin sesuai namanya Hype, dan juga ini yang collab sama JKT. Gue bukan wota, tapi gue tahu happy-nya ketika ngoleksi sebuah benda collectible gitu. Di sini tuh kita dapat stiker, ya kan? Dan ini stikernya lumayan nice juga sih. Di sini ada anggota JKT gitu ya, walaupun gue sebenarnya nggak pada hafal juga namanya gitu, cuma beberapa gue tahu. Dan ini finishing stikernya nice. Dia tuh dibikin ngedoff tapi agak mengkilat gitu, kayak agak silverish gitu. Dan ya ini stiker Axio X JKT48 dan juga ini. Ini nice banget sih kartunya sih. Gue yakin kalau kalian tunjukin ke teman-teman kalian yang sesama wota gitu ya, kayak wah ini sih nice banget sih, karena ini kan si Kristi ya, terus dia di belakangnya ada semacam tanda tangan dan dia timbul juga ya gitu ya. Karena ini sesuatu yang nggak bisa kalian dapetin kecuali kalian beli laptop ini gitu kan, jadi berasa eksklusivitasnya gitu. Oke, ini dusnya ya, jadi kurang lebih udah lihat visualnya, kita langsung aja ke laptopnya. Kayak gue bilang tadi, laptop itu harga 5 jutaan. Mungkin kita langsung ke spesifikasinya kali ya, biar kita kebayang gitu. Spesifikasi itu dia pakai yang seri AMD. Pakai Ryzen 5 5500U, dia tuh udah 6 core 12 thread. Buat grafiknya sendiri pakai AMD Radeon RX Vega 7 dan RAM 8GB, walaupun dia ditulis bisa up to sampai 64GB ya. Dan SSD masih Gen 3, ini yang 256GB. Nah, walaupun dia secara harga sangat entry level gitu ya, tapi gue lihat ini laptop tuh dia dikasih semua. Kita lihat layarnya tuh udah IPS. Emang masih 60Hz, tapi kalian bisa lihat footage ini. Dia viewing angle-nya udah enak banget. Jadi at least kita bisa dapat kualitas gambar yang oke gitu ya. Walaupun gue tahu secara akurasi warna nggak mungkin bisa dipertandingkan sama laptop-laptop mahal lainnya. Tapi ini udah nice banget. Kalian melihat viewing angle dari manapun, tidak shifting color. Dan juga ya punya warna yang pastinya jauh lebih baik ya, karena ini kan IPS. Keyboardnya sendiri udah dikasih backlit. Ini kayak sentuhan kecil yang sangat-sangat menarik sih. Sebelum ke keyboard, ini kan tadi kita lihat bodinya ya. Bodinya tuh emang desainnya sangat-sangat simple, sangat-sangat low profile, dan ini berasa emang kayak laptop seri bisnis gitu, yang dimana kalian pakai pun kalian nggak berasa kayak gamer gitu, dan kalian berasa bisa profesional dibawa kemanapun. Dan dia tipis, kecil, ringan, beratnya cuma 1,4 kilo aja. Nah, tadi balik ke keyboardnya. Ini gue bisa bilang keyboardnya nice banget guys. Ini tidak dilebih-lebihkan, karena buat gue keyboard laptop terbaik itu adalah keyboard laptop MacBook. Gue paling suka ngetiknya. Of course, ini tidak sebagus keyboardnya MacBook, tapi gue bisa merasakan feel satisfying dari ngetiknya. Jadi travel distance-nya dia nggak terlalu dalam. Itu feel-nya emang kayak laptop kelas bisnis yang selama ini gue pernah cobain, dan ini sangat-sangat enak banget buat ngetik. Tapi sayangnya untuk bagian trackpad-nya, dia cukup agak berat untuk dipencet gitu. Jadi agak cukup mengganggu kalau buat gue pribadi. Untuk gerakan-gerakan kecil dia agak kurang presisi. Tapi kalau buat pemakaian casual sih aman ya. Tapi kalau misalnya kalian buat main game, buat desain gitu, itu gue sangat sarankan pakai mouse aja. Portnya juga lengkap banget. Bayangin, di sini kita dapat 2 kali USB 3.2, 1 USB 2.0, dan 1 USB-C ya. Cuman ini yang masih 3.0. Tapi kecepatan transfernya udah enak. Dia tuh udah hampir menyaingi SSD SATA. Karena kan gue kadang suka kerja di SSD eksternal gitu ya. Gue coba colok, dia dapat speed segini gitu. Yang artinya kalau misalkan kalian punya project di SSD itu gitu ya, kalian lagi ngedit video, ngedit apa, gue rasa ketika sambil dicolok, nggak harus di-copy ke dalam laptopnya, itu akan tetap bisa berjalan dengan nyaman. Kita dapat juga audio jack gitu ya, HDMI, dan ada micro SD port. Oke, ini pasti kalian penasaran. Walaupun laptop kayak gini bukan didesain untuk main game, tapi ya gue akan coba di Genshin aja. Setidaknya game yang paling sering kita mainin. Ini gue dapat settingan defaultnya itu semuanya low, tapi tetap bisa main di 1080p. Jadi at least layar 14 inch kayak gini ya, 1080p udah berasa tajam banget. Jadi gue tuh nggak dicolok nih, gue main dalam mode baterai. Gue bisa dapat 30, hampir 40 frame per second buat main Genshin. Dan itu nice banget, kalian lihat aja ini. Ketika di combat kayak gini, tetap berasa enak dimainin. Dan ketika kalian colok, dia dapat ke 40 menuju 50-an FPS. Enak banget guys. Setidaknya ya laptop ini, guys, apa yang mau kalian ekspektasikan dari laptop 5 jutaan buat main game gitu. Karena harusnya sih tidak nyaman itu. Cuman ini setidaknya kita bisa main Genshin dengan nyaman. Buat kalian yang tujuannya buat bikin tugas ataupun apa gitu, tetap bisa main game di sini. Nah, sekarang kan pertanyaannya, kok bisa ya gitu dengan tidak dicolok ataupun dicolok, performance-nya tetap
lumayan ketahan gitu pas di game. Nah, kita bisa lihat ketika gua running Cinebench R23 yang dimana akan ngetes si prosesornya. Di sini ketika mode baterai ataupun dicolok, performanya nggak beda jauh, bahkan cuma sekitar 10% atau bahkan kurang. Itu kenapa akhirnya tadi ketika kita dicolok ataupun tidak, si performance game itu nggak berasa terlalu nurun. Walaupun begitu, ini berasa power efisiensinya. Kenapa? Karena ketika gua colok tadi tuh dia bisa sampai 25 watt. Sedangkan ketika gua lepas gitu ya, di mode battery, dia tuh cuma sekitar 14 watt aja untuk yang paling tingginya. Jadi akhirnya walaupun performanya ketahan, tapi dia nggak terlalu banyak mengonsumsi daya. Nah, itu berasa juga ketika gue cobain tes render animasi ini. Ini sebagai perbandingan ya, gue bandingin sama PC gue yang emang udah kencang banget gitu ya. Di PC gue tuh pakai Ryzen 9 5900 yang versi desktop. Tapi ini biar kalian dapat gambaran aja. Ketika kalian ingin, bang, gue pengen bikin animasi, apakah laptop ini bisa atau enggak? Dari data ini, kita lihat, maupun dicolok dan gak dicolok, ketika render, dia bedanya nggak terlalu jauh kan? Bahkan nggak nyampe semenit gitu bedanya. Walaupun emang sama PC gua dia kelampau jauh, bahkan bisa lebih lama 3-4 kalinya. Tapi ini harus jadi catatan. Animasi yang gue bikin itu animasi 2 dimensi. Kalau buat 3 dimensi, gue sangat tidak merekomen. Nah, kalau 2 dimensi, walaupun kita tadi lihat, oh ketika dia dicolok ataupun tidak, performance rendernya juga sama-sama mirip-mirip kan? Betul. Tapi ini tuh adalah render final. Itu akan sangat mempengaruhi juga ketika kalian lagi kerja. Kerja tuh maksudnya ketika kalian tuh bikin animasinya, kalian ngegerakin, kalian masukin keyframe, kalian geser-geser asetnya gitu, itu akan cukup berasa. Jadi gue akan sangat sarankan kalau misalkan kalian bikin kayak gitu tetap dicolok aja. Tapi bukan berarti kalian tuh tidak bisa bekerja dengan mode baterai di cafe gitu. Jadi ini laptop bisa buat starter kalian banget kalau emang kalian baru mulai belajar animasi. Terutama ya animasi itu bentuk-bentuknya yang kayak kok bisa. Karena itu udah sangat-sangat mumpuni, apalagi ini dengan mode RAM masih 8GB. Kalau misalkan kalian upgrade ke 16GB aja, nggak usah ke 64GB. Itu akan sangat-sangat membantu, gue yakin. Nah, dari tadi kan kita ngomongin power, performance, gimana baterainya. Ini gue nyobain dengan 2 use case. Ini gue sambil lihat ya. Jadi, ini biar kalian tuh bisa kebayang. Gue cobain. Use case-nya adalah nge-render animasi nggak berhenti. Jadi animasi yang 2D tadi tuh gue render terus nggak berhenti sampai baterainya habis dari 100 sampai 0. Dan gue dapat 3,5 jam. Itu lama, guys. Kenapa lama? Karena gini, yang satu lagi, gue coba video looping. Dia bisa bertahan 7 jam 10 menit baru mati. Dari 2 use case tadi, kalian tuh bisa dapat gambaran. Kita nggak mungkin kalau kerja kan nge-render terus kan nggak mungkin. Nggak mungkin dia di high load terus gitu. Sesekali kita ada di load yang di bawah, kayak contohnya kita lagi nonton video. Mungkin di situ kita bisa dapat rata-ratanya. Ini laptop ya mungkin bisa bertahan 4-5 jam. Atau mungkin bahkan menyentuh ke 6 jam. Kalau emang load kita cuma ngetik-ngetik doang, cuma desain-desain kecil gitu. Jadi kebayang ya, walaupun laptopnya kecil gitu ya, ringan, tipis, tapi baterainya masih bisa bertahan setidaknya. Ya, kalian di cafe kan kerja 5 jam udah sangat-sangat cukup, guys. Dengan tadi, performance-nya nggak banyak turun ketika kalian cabut colokannya. Dan dari semua pengetesan berat tadi, gue cuma lihat suhu tertingginya itu ada di sekitar 84 derajat untuk prosesornya. Jadi itu sangat-sangat aman, karena kan throttle-nya si AMD sendiri kan biasanya ada di sekitar 95-an derajat gitu. Jadi ini udah termasuk sangat-sangat dingin. Dan kipasnya juga nggak berisik. Ada webcam juga, jangan lupa gitu ya. Walaupun kualitasnya ya standar banget gitu ya, kalian bisa lihat di visual ini. Tapi untungnya dia udah ada webcam lock-nya untuk privacy. Dan juga speaker. Speakernya bukannya terbaik, suaranya pun nggak terlalu kenceng, bassnya nggak terlalu berasa gitu ya. Tapi at least ya, apa sih yang pengen kita ekspektasikan gitu dari laptop yang udah paket komplit kayak gini ya, speakernya itulah yang kita dapat gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen dapetin experience suara yang lebih, ya kalian harus colok ke speaker eksternal, since dia udah dikasih tadi audio jack juga ya. Nah, buat garansinya, walaupun harga 5 jutaan, tapi dia tuh udah nge-cover ADP. Nah, ini bikin kita tuh jadi enak banget, karena setahu gue sih laptop 5 jutaan nggak ada yang udah nge-cover ADP kayak si Axio ini gitu. Dan kalau ADP kan biasanya tuh dia nge-cover kayak kecelakaan, misalkan ketumpahan air, jatuh gitu ya, ataupun bencana alam. Tapi ini juga ada yang versi ekstranya, yang dimana kalau laptop kita kecurian, bisa diklaim garansi. Dan itu berlangsung selama setahun, dan kalian bisa cek di website ini aja kalau pengen tahu lebih lengkapnya soal si garansi dari laptop Axio ini. Dan buat servisnya sendiri, kalian tuh bisa langsung datang aja ke Platinum Care-nya. Ini sih kesebar di beberapa kota gitu ya, dan bentuknya tuh kayak gini. Gue sampai sempat visit ke tempatnya, yang dimana mereka tuh akan langsung si teknisinya ngebongkar laptopnya depan kita gitu. Jadi kita kayak nggak akan dibohongin lah gitu. Kalau misalkan ada yang salah, ada yang rusak, langsung kita tahu di depan mata kita. Kesimpulan, gimana? Wah, ini laptop akan jadi sangat-sangat menarik. Karena harganya, guys, setidaknya yang gua cari dengan performance kayak gini ya, kompetitornya di 6-7 juta gitu, guys. Dan ini di 5 jutaan aja. Dan rasanya emang jadi laptop 5 jutaan terbaik lah buat saat ini, karena nggak ada lagi gitu kan untuk ya kuliah ataupun bersekolah. Dan lagi buat kalian yang wota, ataupun enggak sih, gue pun suka untuk koleksi gini, karena kan gue suka koleksi kartu juga ya. Gue seneng banget gitu dapet
satu collectible card yang cuma bisa dibeli atau cuma bisa didapat, sorry ya, ketika kita beli laptop ini. Karena orang lain kan nggak mungkin dapat kan kalau nggak beli laptop ini gitu. Dan kalian yang buat keperluan tugas sehari-hari di sekolah gitu ya, ini laptop udah sangat-sangat lebih dari cukup. Karena tadi ketika gua cobain productivity bikin animasi pun sebenarnya bisa gitu untuk di level-level awal. Dan ringan juga ya, dibawa kemana-mana. Setidaknya kalian masih bisa sih tidak bawa charger. Misalkan kalian pengen kerja di cafe, cuman kerjanya 4-5 jam, sebenarnya masih bisa. Walaupun tadi ini kita lihat yang gue lupa tunjukin, chargernya sekecil ini. Ini kecil banget, kalian bawa juga itu ya kurang lebih kayak cuma 2 kalinya charger HP kalian lah ukurannya. Happy banget sih. Ini Axio ngide gitu ya, collab sama JKT, tapi ternyata emang niat gitu. Bukan cuma di dusnya doang, tapi kita dapat collectible. Dan kalau ada ya, misalkan laptopnya yang agak mahal dikit gak apa-apa, tapi di sininya ada lebih desainnya JKT sih. Gue yakin para wota kan. Cuma sih, gue tahu desain ini dibikin juga biar cukup universal ya. Orang-orang yang gak terlalu ngefans sama JKT juga kan tetap bisa menikmati laptop ini dan gak berasa kayak norak juga gitu. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian akan tertarik? Linknya ada di bio. Semoga bermanfaat lah ya. Dan laptop entry level kayak gini, gue rasa akan banyak yang suka. Itu dari gue, semoga bermanfaat. Nuhun.